Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Fitra Nur Sandi dengan NIM 111231192. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar saya, yaitu dari dosen pengampu saya, Bu Angelis Ratuwulan MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metrik. Pada tujuan pembelajaran pada kali ini akan membahas mengenai definisi metrik, operasi-operasi dalam metrik untuk ordo 2x2 dan 3x3, serta determinan metrik untuk ordo 3x3. Yang pertama, apa itu metrik? Metrik adalah susunan segi 4 siku-siku dari bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry dalam metrik atau disebut juga elemen atau unsur. Ukuran atau ordometrik menyatakan banyaknya baris dan kolom pada metrik tersebut. Ordometrik. Kita lihat metrik A itu isinya itu ada barisnya ada 2, kolomnya ada 3, yang berarti ordometrik A itu 3 dikali 2. Sedangkan pada metrik B itu barisnya memiliki 4 tapi hanya memiliki kolomnya 1, yang berarti ordometrik B 1 kali 4. Sedangkan pada metrik C itu dia memiliki 4 baris dan 4 kolom, sehingga ordometrik C adalah 4 kali 4. Dan ordometrik D itu memiliki 1 baris dan 2 kolom. Baris itu ke kanan, kolom itu ke bawah. Lalu apa saja dalam operasi metrik itu? Yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, baik untuk ordo 2x2 maupun ordo 3x3. Yang pertama itu penjumlahan metrik. Jika A dan B adalah sembarang dua metrik yang ordonya sama, maka jumlah A tambah B adalah metrik yang diperoleh dengan menambahkan entry-entry yang bersesuaian dalam kedua metrik tersebut. Contohnya itu, jika metrik A isinya A11, A12, A13, dan B, B11, B12, B13, jika A tambah B yaitu A11 ditambah B11, A12 ditambah B12, dan A13 ditambah B13 untuk mengisi baris dan kolom masing-masing tersebut. Contoh soalnya untuk ordo 2x2, jika metrik A isinya 1, 2, 4, 3 dan metrik B isinya 6, 8, 4, 2, itu jika dijumlahkan untuk mengisi baris dan kolom pertama itu 1 ditambah 6 hasilnya 7. Lalu untuk mengisi baris kedua kolom pertama itu 2 ditambah 8 hasilnya 10. Mengisi baris pertama kolom kedua itu 4 ditambah 4 hasilnya 8. Untuk mengisi baris kedua dan kolom kedua itu 3 ditambah 2 hasilnya 5. Sedangkan pada ordo 3x3 itu juga sama, cuma bedanya ini ordonya ada 3. Jika metrik P ditambah Q itu 1 ditambah 9 hasilnya 10 untuk baris pertama, dan baris kedua kolom pertama itu 4 ditambah 2 hasilnya 6, baris ketiga kolom pertama itu 8 tambah 5 hasilnya 13, dan seterusnya. Lalu ada pengurangan metrik. Jika A dan B adalah sembarang dua metrik yang ordonya sama, maka jumlah A dikurangi B adalah metrik yang diperolehi dengan mengurangi entry-entry yang bersesuaian dalam kedua metrik tersebut. Nah, ini contoh soal untuk ordo 2x2. Itu sama aja seperti saat penjumlahan, bedanya ini pengurangan. Jadi jika P dikurangi Q itu sama dengan metrik P-nya kan isinya 2, 3, 6, 9. Metrik Q-nya isinya 3, 1, 7, 5. Baris pertama dikurangi baris pertama. Baris kedua dikurangi baris kedua. Jika baris pertamanya itu 2 untuk metrik P dan baris pertamanya itu 3 untuk metrik Q, itu 2 dikurangi 3 sama dengan min 1. Lalu untuk baris kedua kolom pertama
untuk metrik P itu 3, baris kedua kolom pertama untuk metrik Q itu 1, 3 dikurangi 1, 2. Dan hasilnya adalah min 1, 2, min 1, 4. Lalu untuk ordo 3 kali 3 juga sama. Jika metrik A isinya 10, 28, 15, 16, 13, 13, 24, 27, 20 dikurangi metrik B yang isinya 9, 22, 10, 14, 10, 5, 20, 19, 8. Itu hasilnya adalah 1, 6, 5, 2, 3, 8, 4, 8, 12. Lalu ada perkalian skalar pada metrik. Jika A adalah suatu metrik dan C suatu skalar, maka hasil kali C A adalah metrik yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing entry dari A oleh C. Jika metrik A isinya itu A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan seterusnya, itu dikalikan skalar sama dengan CA11, CA12, CA13, CA21, CA22, dan seterusnya. Lalu ini ada contoh soalnya. Skalarnya itu 5. Tinggal dikalikan pada metrik tersebut. Berarti 5 dikali tiap baris dan kolom. Jadi 5 dikali 1, 5 dikali min 3, 5 kali 2, 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 7, dan hasilnya menjadi 5, min 5, min 15, 10, 5, 10, 35. Lalu ada perkalian metrik. Perkalian metrik itu rumusnya adalah baris dikali kolom. Untuk mengisi baris pertama kolom pertama itu ada baris A dikali P ditambah B dikali R. Untuk mengisi baris kedua kolom pertama itu adalah A dikali Q, B dikali S. Jadi baris dikali kolom. Begitupun untuk mengisi baris pertama kolom kedua itu C dikali P ditambah D kali R. Untuk mengisi baris kedua kolom kedua itu C kali Q ditambah D kali S. Lalu untuk ordo 3 kali 3 itu sama saja seperti ordo 2 kali 2, hanya saja ini ordonya 3 kali 3. Yang berarti untuk baris pertama kolom pertama itu diisi dengan A kali P, B kali S, C kali V. Lalu untuk mengisi baris kedua kolom pertama itu ada A kali Q, B kali T, C kali V, dan seterusnya. Lalu ada contoh soal untuk ordo 2 kali 2. Jika metrik A isinya 3, 4, 1, 2 dikalikan metrik B 7, 5, 6, 4 itu tinggal dikali baris kali kolom. Untuk baris pertama kolom pertama itu 3 dikali 7 ditambah 4 dikali 6. Hasilnya 21 tambah 24 sama dengan 45. Untuk baris selanjutnya itu ada 3 kali 5, 4 dikali 4. Hasilnya 15 ditambah 16 sama dengan 31. Untuk baris pertama kolom kedua itu ada 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 1 dikali 7, 2 dikali 6. Itu hasilnya 7 tambah 12 sama dengan 19. Lalu untuk baris kedua kolom kedua itu ada 1 dikali 5, 2 dikali 4. Hasilnya 5 tambah 8 sama dengan 13. Lalu untuk ordo 3 kali 3, jika metrik A isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sedangkan metrik B isinya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tinggal dikalikan baris kali kolom. Untuk baris pertama kolom pertama itu ada 1 kali 9, 2 kali 6, 3 kali 3. Itu hasilnya 9 tambah 12 tambah 9 dengan hasil 30. Untuk baris kedua kolom pertama itu ada 1 kali 8, 2 kali 5, dan 3 dikali 2.
itu hasilnya 8 tambah 10 tambah 6. Lalu untuk mengisi baris ketiga kolom pertama itu ada 1 kali 7, 2 kali 4, 3 kali 1 itu hasilnya 7 tambah 8 tambah 3 dan hasilnya 18. Lalu berikutnya ada baris pertama kolom kedua itu ada 4 dikali 9, 5 dikali 6, 6 dikali 3. Jadi tetap sama caranya, baris dikali kolom. Itu hasilnya 36 tambah 30 tambah 18 hasilnya 84. Dan dilakukan seterusnya. Lalu ada contoh metrik nih yang tidak bisa dikalikan, yaitu metrik pertama mempunyai jumlah kolom sebanyak 3. Betul, 3. Dan metrik kedua hanya mempunyai jumlah baris sebanyak 2. Karena jumlah kolom pada metrik pertama tidak sama dengan jumlah baris pada kolom kedua, maka dua buah metrik tersebut tidak dapat dikalikan. Lalu selanjutnya, apa itu determinan metrik? Determinan metrik merupakan selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan metrik hanya dapat dicari dengan metrik persegi. Determinan dari metrik A dapat ditulis det A atau A. Determinan metrik 2 kali 2. Untuk metrik berordo 2 kali 2 terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. Nilai determinannya bisa dicari seperti berikut ini. Det A sama dengan dikali diagonal ya, A dikali D dikurangi B dikali C. Cara menghitung determinan metrik ordo 2 kali 2 adalah dengan mengalihkan elemen yang ada di diagonal utama lalu kurangkan dengan elemen-elemen di diagonal sekunder. Lalu ada determinan metrik 3 kali 3. Determinan metrik 3 kali 3 pada kali ini saya akan menggunakan metode Sarus, yaitu dengan menambahkan 2 kolom pertama ke metrik A, atau di sebelah kanannya metrik A itu tersebut. Nah, ini rumusnya. Jadi 2 kolom pertama A11, A21, A31, A12, A22, A32 ditambahkan pada sebelah kanan dari metrik A tersebut. Jadi memiliki 5 baris. Lalu dikalikan saja pada diagonal utamanya. A11, A22, A33 itu hasilnya positif, A12, A23, A31 hasilnya positif, A13, A21, A32 itu hasilnya positif. Dikurangkan oleh diagonal sekunder, yaitu A31, A22, A13 hasilnya negatif, A32, A23, A11 itu hasilnya negatif, lalu A33, A21, A12 itu hasilnya negatif. Lalu ini adalah contoh soalnya. Jika metrik A itu 1, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 1, 2, lalu determinan A-nya adalah dengan menambahkan 2 kolom, yang berarti kolom 1, 2, 3 ini dipindahkan ke sebelah kanan dan 2, 1, 1 dipindahkan sebelah kanan lagi. Yang berarti diagonal utamanya dikalikan terlebih dahulu. 1 dikali 1 kali 2 sama dengan 2, ditambah diagonal utama yang lainnya itu 2 kali 4 kali 3 sama dengan 24, 3 dikali 2 kali 1 sama dengan 6, dikurangi diagonal sekunder, itu dari bawah ke atas itu 3 kali 1 kali 3 hasilnya 9, 1 dikali 4 kali 1 itu hasilnya 4, 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Jadi 2 tambah 24 tambah 6 dikurangi 9 dikurangi 4 dikurangi 8 sama dengan 11. Jadi determinan metrik A adalah 11. Oke, kurang lebih cukup itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.